Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Ardita Oktaviana dengan NIM 222222001 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan saya Maratul Solihah dengan NIM 222222002 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini kami mengambil tema mahasiswa anti-bullying sebagai pengantar kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pancasila. Mengapa kami memilih tema ini? Dikarenakan tindak perundungan atau biasa kita sebut bullying sudah semakin marak terjadi dalam kehidupan sosial saat ini. Hal ini dapat terjadi tanpa memandang tempat, waktu, bahkan sasaran bullying itu sendiri. Di sini kami mengambil subjek di kalangan mahasiswa, yang mana kita sebagai mahasiswa menolak dengan tegas adanya tindak bullying baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan sekitar. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud bullying itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bullying berarti perundungan, yaitu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu orang maupun kelompok dengan maksud berkuasa terhadap orang lain dengan melecehkan bahkan menyakitinya. Lalu bullying ini memiliki 4 kategori. Yang pertama yaitu secara verbal, yaitu menggunakan kata-kata yang tidak pantas dilontarkan kepada orang lain. Dalam realitas sekarang, yang sering dirasakan oleh mahasiswa khususnya, yaitu tindakan menggoda atau biasa disebut dengan catcalling, lalu mengucapkan kata-kata menjatuhkan maupun menghina korban. Yang kedua yaitu secara fisik, yaitu melakukan tindak kekerasan secara fisik yang akan dirasakan pada korban pada fisiknya, seperti memukul, meludahi, juga menghancurkan barang-barang korban. Lalu tanpa mereka sadari, hal-hal semacam ini dapat menjadikan benih-benih terjadinya tawuran yang sering terjadi pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, secara relasional, yaitu menjauhi atau mengasingkan seseorang dari lingkungan. Hal semacam ini sering terjadi akibat memandang setara seseorang. Biasanya pelakunya adalah orang yang mempunyai kekuasaan lebih, lalu dia punya strategi lebih untuk mengucilkan korban dari sekitarnya. Hal ini dapat terjadi dengan menyebarkan rumor hoaks, memanipulasi situasi, juga menghancurkan kepercayaan orang lain terhadap korban. Yang keempat yaitu secara dunia maya atau elektronik. Julukan zaman sekarang yang sering digunakan yaitu disebut dengan netizen atau haters. Mereka akan seperti meneror korban tersebut lewat sosial media. Lalu pelaku cyberbullying ini mereka menggunakan kekuasaan sementara di jarinya untuk mengkritik sesuatu, lalu mereka akan merasa anonim atau tidak merasa kenal dengan korban tersebut ketika bertemu secara langsung. Perilaku bullying ini merupakan pelanggaran Pancasila sila kedua karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai bahkan direndahkan. Untuk kasus yang begitu marak ini, kita dapat mencegah juga menghadapi bullying ini mulai dari diri kita sendiri, seperti membekali diri dengan tindakan bullying, mendukung korban dengan pengetahuan memulihkan percaya diri juga kesehatan psikisnya. Jangan merasa takut atau sedih kalau mendapat perlakuan tak pantas. Tetap tunjukkan prestasi sebagai balasan, bukan dengan kekerasan. Apabila sudah tidak dapat dicegah sendiri, lapor pada pihak yang berwenang. Dengan ini, kami sepenuhnya mendukung aksi mahasiswa anti-bullying. Kita akan jadi garda terdepan menghadapi isu-isu ini bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Lalu demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.